warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan, nama saya Ismail dari kelas manajemen H angkatan 22 dan NIM C01222148 Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua materi, yaitu pelatihan dan pengembangan karir dan perencanaan dan pengembangan karyawan sebagai salah satu tugas akhir pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Ibu Wahdania SEMM. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah sebuah subsistem di dalam suatu perusahaan yang memberikan tekanan pada perbaikan kinerja individu. Subsistem ini sangat penting karena perusahaan besar dan berkelanjutan akan membutuhkan karyawan dengan kinerja yang luar biasa pula. Ada banyak sekali pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan menurut para ahli, yaitu William G. Scott mendefinisikan pelatihan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mengembangkan pemimpin untuk mencapai keefektifan pekerjaan individu yang lebih besar dan hubungan antar pribadi dalam organisasi yang lebih baik, serta menyesuaikan pemimpin dengan konteks seluruh lingkungannya. Definisi lain pelatihan karyawan dikutip dari Andrew E. Sikola. Menurutnya, pelatihan karyawan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana personal non-manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mencantumkan definisi pelatihan kerja, yaitu keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan keahlian tertentu, kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Adapun pengembangan karyawan didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalani berbagai program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilannya dan memperoleh pengetahuan juga keterampilan baru. Arahnya lebih pada mempersiapkan karyawan sebagai individu untuk memegang tanggung jawab yang berbeda atau lebih besar. Pengembangan karyawan menjadi faktor utama untuk mempertahankan karyawan di tempat kerja, terutama saat ini di angkatan kerja yang didominasi oleh generasi milenial. Metode-metode terpopuler dalam pengembangan karyawan yang digunakan perusahaan mencakup program-program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Pengembangan karyawan merupakan investasi bagi perusahaan. Secara langsung, investasi ini berdampak pada keterlibatan dan produktivitas karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesuksesan perusahaan. Perbedaan antara pelatihan dengan pengembangan karyawan. Baik pelatihan maupun pengembangan karyawan, keduanya memberikan pengetahuan praktis untuk menambah kapabilitas karyawan, meningkatkan kinerja karyawan, dan membantu karyawan mengurangi kesalahan dalam bekerja. Keduanya pun dapat diterapkan kepada karyawan yang sudah berpengalaman dalam bekerja maupun karyawan baru. Namun, dari beberapa definisi sebelumnya, terlihat perbedaan yang jelas antara pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan karyawan lebih dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan keahlian karyawan atas pekerjaan tertentu dan yang dilakukan saat ini. Misalnya, pelatihan presentasi, pelatihan komunikasi, pelatihan untuk pelatih, dan yang lainnya. Sementara pengembangan karyawan lebih pada penyiapan dirinya untuk menguasai keahlian baru karena akan memegang pekerjaan yang berbeda dan biasanya menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Seperti yang diungkapkan Syafaruddin, pelatihan lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia atau SDM perusahaan berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya saat ini. Sasarannya adalah tercapainya peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi pada saat ini. Sedangkan pengembangan karyawan sifatnya lebih formal. Pengembangan karyawan ini mencakup antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus disiapkan bagi kepentingan jabatan karyawan di masa yang akan datang. Sasarannya lebih luas dari pelatihan, yakni peningkatan kemampuan individu untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncanakan. Tujuan dari pelatihan dan pengembangan karyawan.
Pelatihan dan pengembangan karyawan tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi karyawan. Persaingan bisnis menuntut lebih dari itu. Menambah keterampilan karyawan dan mengasah keahlian yang telah mereka miliki menjadi langkah penting yang harus diambil perusahaan agar bisa bertahan dalam kompetisi. Berikut ini adalah tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas, yang kedua, memperbaiki kualitas, yang ketiga, mengurangi waktu belajar karyawan, yang keempat, meningkatkan retensi karyawan, dan yang terakhir yaitu transfer keahlian dan kaderisasi. Manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan yang paling terasa oleh perusahaan ketika secara berkala mengadakan program pelatihan dan pengembangan karyawan adalah terwujudnya sumber daya manusia yang mampu bekerja lebih efisien, kompetitif, dan interaksi yang lebih tinggi dengan tempat kerja. Sebuah penelitian menunjukkan perusahaan dengan karyawan yang menyukai pekerjaan dan kelaparan memiliki tingkat absensi 41% lebih rendah dan produktivitas 17% lebih tinggi. Melihat manfaat yang akan didapat, pelatihan dan pengembangan karyawan bukan hanya penting tetapi juga vital. Berikut jumlah manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan yang dapat diperoleh perusahaan, yaitu referensi karyawan yang positif, meningkatkan keterlibatan karyawan, menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan, dan pemberdayaan karyawan. Jenis-jenis pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan masing-masing. Karyawan dapat meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan mengurangi risiko pekerjaan. Diperlukan jenis program pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk masing-masing kebutuhan karyawan. Oke, baik langsung saja pada materi yang kedua, yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir merupakan upaya untuk membantu karyawan merencanakan dan mengembangkan jalur karir mereka. Ini melibatkan serangkaian aktivitas termasuk pelatihan, pencarian dan perolehan kerja, serta pengalaman kerja yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan. Tujuan dari perencanaan dan pengembangan karir antara lain adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mempersiapkan karyawan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Program ini juga dapat membantu dalam meningkatkan motivasi, kepuasan, dan moral kerja karyawan, serta memberikan manfaat bagi perusahaan seperti meningkatkan produktivitas dan mempertahankan talenta terbaik. Pengembangan karir dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pelatihan formal dan informal. Pelatihan formal melibatkan penugasan karyawan oleh perusahaan, sementara pelatihan informal dapat berupa pengalaman kerja dan pembelajaran mandiri. Penting untuk perusahaan untuk memiliki program perencanaan dan pengembangan karir yang terstruktur dan terencana dengan baik guna memastikan karyawan selalu memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Program perencanaan dan pengembangan karir juga dapat mencakup pelatihan dan keterampilan interpersonal, manajemen konflik, komunikasi, dan kemampuan membangun hubungan kerja yang efektif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam berinteraksi dengan orang lain dan bekerja dalam tim, sehingga dapat meningkatkan sinergi dan produktivitas dalam lingkungan kerja. Dengan demikian, perencanaan dan pengembangan karir merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia yang dapat memberikan manfaat bagi karyawan maupun perusahaan, serta berkontribusi pada peningkatan kinerja dan produktivitas secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam rahayu, dan sampai jumpa.